Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Galang Mahendra. Kita tahu bahwa kemajuan iptek dapat memberikan dampak positif maupun negatif di aspek ekonomi, salah satunya meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Itu merupakan beberapa contoh dampak positif dari kemajuan iptek dalam bidang ekonomi. Sedangkan untuk dampak negatif akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Dampak negatif dari perkembangan iptek di bidang ekonomi yang pertama yaitu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Berikut ini merupakan beberapa kasus atau bukti dari masalah tersebut. Kita dapat mengatasi dengan cara 1. Membatasi perdagangan bebas 2. Mengurangi perdagangan bebas di setiap negara 3. Meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Selanjutnya, yaitu perekonomian Indonesia yang semakin dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, maka cepat atau lambat perekonomian bangsa kita akan dikuasai oleh pihak asing, yang pada akhirnya mereka dapat menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Salah satu cara atau solusi untuk mengatasi perekonomian Indonesia yang semakin dikuasai oleh pihak asing yaitu dengan menguatkan sumber daya manusia dengan meningkatkan edukasi serta iptek yang memadai agar tidak ada investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga, akan timbul kesenjangan sosial sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Sekarang ini, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut dengan iptek, maka di bidang ekonomi, free fight liberalisme semakin tajam. Free fight liberalisme adalah adanya kebebasan yang tak terkendali, sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah, di mana perekonomian diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian. Maka dari itu akan timbul dampak dari adanya persaingan bebas yang akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah hanya akan menjadi penonton yang tertindas. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya seharusnya negara wajib ikut campur tangan dalam menjalin terlaksananya kedaulatan ekonomi agar tidak lagi terjadi kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Pemerintah sebagai regulator pengaturan ekonomi dan mekanisme yang akan dijalankan atau ditentukan oleh pasar. Di sini, pemerintah hanya akan memposisikan dirinya sebagai regulator dan supervisor. Sedangkan untuk penyediaannya akan diserahkan kepada pasar atau sektor privat. Efektif atau tidak efektifnya suatu pasar pun akan berubah sesuai dengan perkembangan ekonomi. Nah, untuk yang kelima, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi mulai berkurang. Koperasi mulai sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan. Nah, untuk penyelesaian masalah tersebut, pemerintah diharapkan menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi, meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan meningkatkan kesempatan kerja bagi rakyat-rakyat Indonesia.